Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nur Rohim bisa bertemu dengan teman-teman pejuang ASN tahun 2025 atau teman-teman mahasiswa yang ingin belajar tentang soal-soal UKOM. Di sini saya akan membahas tentang soal-soal tersebut. Jadi, mohon teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan untuk soal-soal berikutnya. Jadi soal-soal P3K, SKB, sama soal-soal itu sama ya teman-teman. Basicnya tuh sama, mohon untuk disimak ya teman-teman. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Ya, langsung saja kita ke soal yang pertama, teman-teman. Soalnya adalah, seorang bayi berusia 1 hari datang ke puskesmas untuk imunisasi pertama. Imunisasi apa yang harus diberikan dan berapa dosisnya? A. DPT, HB, HIB 0,5 mili intramuskular. B. Hepatitis B 0,5 mili intramuskular. C. OPV 2 tetes oral. D. BCG 0,1 mili intradermal. E. Campak 0,5 mili subkutan. Apa kira-kira jawabannya? Langsung saja kita ke pembahasan. Jawabannya di sini adalah B ya teman-teman. Hepatitis B 0,5 mili intramuskular. Ya, jadi di sini kata kuncinya adalah bayi berusia 1 hari datang ke puskesmas. Jadi bayi untuk 0 hari sampai dengan 7 hari nanti akan mendapatkan vaksin ini teman-teman, hepatitis B 0,5 mili intramuskular gitu ya. Imunisasi pertama yang diberikan pada bayi baru lahir adalah 0 sampai dengan 7 hari adalah hepatitis B monovalen. Dosisnya adalah 0,5 mili. Cara pemberiannya adalah intramuskular, biasanya di anterolateral paha. Imunisasi BCG dan OPV diberikan saat bayi berusia minimal 1 bulan atau setelahnya. Campak diberikan pada usia 9 bulan. Gitu ya teman-teman. Ya, ini ada datanya. Dosisnya hepatitis B 0,5 mili IM, ini tempatnya adalah paha. BCG 0,05 mili IC, lengan kanan atas, dan seterusnya nih teman-teman. Silakan dipelajari, dan ini biasanya dan sangat sering keluar di ujian ASN ataupun UKOM. Gitu teman-teman, silakan dipelajari. Selanjutnya, soal nomor 2. Perawat akan memberikan imunisasi campak pada anak usia 9 bulan. Berapa dosis dan cara pemberiannya yang tepat? A. 0,5 mili subkutan. B. 0,1 mili intradermal. C. 0,5 mili intramuskular. D. 0,05 mili subkutan. E. 0,2 mili intramuskular. Pembahasannya adalah, di sini jawabannya adalah A ya teman-teman, 0,5 mili subkutan. Pembahasannya, imunisasi campak diberikan pada usia 9 bulan. Dosisnya adalah 0,5 mili, rutenya adalah subkutan. Biasanya di lengan atas bagian luar. Imunisasi ini bertujuan untuk mencegah penyakit campak yang dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia dan ensefalitis gitu ya teman-teman. Ini tadi bagian yang sesuai soal nomor 1. Campak adalah 0,5 mili subkutan lengan kiri atas. Ya. Soal berikutnya. Seorang bayi berusia 4 bulan datang ke puskesmas bersama ibunya untuk mendapatkan imunisasi. Perawat melakukan pengkajian dan memastikan bayi dalam kondisi sehat. Imunisasi apa yang seharusnya diberikan pada kunjungan ini? A. Hepatitis B dan BCG. B. DPT, HB, HIB, dan OPV. C. Campak dan DPT, HB, HIB. D. BCG dan OPV. E. Hepatitis B dan campak. Jawabannya adalah B ya teman-teman, DPT, HB, HIB, dan OPV. Bayi usia 4 bulan berada dalam jadwal imunisasi dasar lanjutan yang terdiri dari DPT, HB, HIB ataupun tabeo dosis kedua, OPV atau polio oral dosis kedua,
Rincian pemberiannya adalah DPT, HB-HIB adalah 0,5 mili intramuskular, kemudian OPV 2 tetes oral. Ya, ini ya teman-teman. Usia bayi sama imunisasi 0 sampai dengan 7 hari hepatitis B, 1 bulan BCG dan OPV ke 1, 2 bulan adalah DPT, HB, HIB pertama, OPV kedua, IPV, injeksi polio, kemudian bayi usia 3 bulan DPT, HB, HIB 2, OPV 3. 4 bulan DPT, HB, HIB 3 dan OPV 4. 9 bulan campak atau MR. Silakan ini juga dipelajari ya teman-teman. Sangat sering keluar. Soal selanjutnya. Seorang ibu hamil datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilan. Hasil pengukuran tinggi fundus utere atau TFU menunjukkan TFU berada setinggi pusar. Berdasarkan hasil tersebut, estimasi usia kehamilan ini adalah A. 8 minggu, B. 12 minggu, C. 20 minggu, D. 28 minggu, E. 36 minggu. Kata kuncinya adalah setinggi pusar, teman-teman. Pembahasannya adalah, ini jawabannya yang C ya teman-teman, 20 minggu. Pembahasannya adalah pemeriksaan TFU berdasarkan usia kehamilan adalah 12 minggu di atas semfisis pubis, kemudian 16 minggu di antara semfisis dan pusat, 20 minggu setinggi pusat atau pusar, 24 minggu di atas pusat, 28 minggu di bawah PX ya teman-teman, 36 minggu setinggi PX, kemudian lebih dari 36 minggu bisa turun karena kepala janin mulai masuk ke panggul. Gitu. Jadi di sini yang paling tepat adalah 20 minggu setinggi pusat atau pusar gitu ya teman-teman. Lanjut. Soal yang berikutnya adalah seorang bidan mengukur tinggi fundus utere atau TFU pada ibu hamil usia 36 minggu dan mendapatkan hasil TFU sebesar 34 cm. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, berapa perkiraan berat janin? A. 1.800 gram, B. 2.400 gram, C. 2.890 gram, D. 3.562 gram, E. 3.800 gram. Ya, jadi di sini perkiraan berat janin ya teman-teman yang ditanyakan. Jadi otomatis gram. Jadi ada yang ditanyakan juga berapa minggunya. Jadi berbeda-beda nanti rumusnya. Nah, jadi kalau di sini kalau yang ditanyakan gram, rumus TFU adalah TFU dikurangi 11 dikali 155. Di sini TFU-nya adalah 34 cm dikurangi 11, ini rumusnya sama dengan 23, 34 dikurangi 11 adalah 23 dikali ini 155. Jadi ketemunya adalah 3.562 gram. Jawabannya adalah yang D, teman-teman. Gampang kan? Silakan dihafal juga. Jangan terkecoh tapi sama soalnya. Ini yang ditanyakan gram. Diingat-ingat gram, rumusnya yang ini. Gram. Oke. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan soal-soal ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya doakan mudah-mudahan cita-cita teman-teman semuanya bisa terkabulkan dan bisa mencapai cita-cita teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.